tapi dibungkus dibahasakan dengan bahasa sedekah. Jadi dalam analisa saya, kalau kita ya mengeluarkan uang, mengharapkan uang itu berlipat, itu adalah investasi. Bukan sedekah. Bukan. Prinsip dari investasi adalah melipat gandakan uang. Bukan di fotokopi, bukan. Karena memang kemarin ada ya yang viral tuh ya. Iya, ada gitu. Cak Kendel, sing penting wani. Ya. Sobat Kendel, kali ini spesial karena Pak Jumbala izin lagi istirahat. Namun kita tetap semangat ya, harus membuat konten-konten inspirasi buat Sobat Kendel dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang perencanaan keuangan bersama Pak Edi Susanto ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas kantong pengeluaran, di mana awalnya pada kantong penghasilan, pengeluaran, liabilitas dan aset. Nah ini kantong pengeluaran ini memang banyak yang mesti dipelajari ya dari Pak Edi, seorang penulis buku yang top ya, ada 16 buku sekarang ya. Dan langsung aja ya kita sambut karena beliau sudah sering menginspirasi sobat-sobat Kendel. Kita langsung aja panggil Pak Edi Susanto. Salam Powerful Anda. Tetap powerful. Yes. Halo Pak Edi. Halo Pak Kanda. Apa kabar nih? Powerful. Ya. Yes. Silakan disapa dulu sobat. Ya, oke, sobat Kendel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat pagi. Ya, ini kita berjumpa kembali. Ya, orangnya masih sama, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Berbeda. Yes, Ya? tidak jauh-jauh masalah duit, soal Duit, uang. iya. Yes, karena kemana-mana ternyata kita itu selalu berurusan dengan uang. Dan selalu bersama dengan uang. Yes. Ya, belum tentu 24 jam kita bareng sama pasangan kita. Apalagi yang kerjanya di luar kota, tapi selalu 24 jam bareng sama uang. Oke, ini kemarin kan sudah sampai pengeluaran ya. Iya, betul, Pak Ganda. Karena waktunya habis, kita lanjut di sesi ini. Silakan, monggo Pak. Yes, apa oke. yang mau disampaikan? Iya, oke. Jadi review sebentar Pak Ganda ya. Kemarin kita sudah bahas kantong pengeluaran, ya kita sudah bahas tentang mindsetnya, salah kaprahnya. Nanti untuk pagi ini kita bahas tentang alokasi pengeluaran, ya. Jadi kemarin tuh kita udah bahas mindset bahwa yang namanya ya setiap kali kita pengeluaran kita cek pada diri kita sendiri. Ya, setiap kali terima gaji, terima pendapatan, siapa yang pertama kali harus kita bayar? Oh, itu penting sekali ya. Kalau kita tanpa sadar setiap hari kita keluar menerima pendapatan yang kita bayarkan itu orang lain dulu, kita tidak akan pernah beranjak dari miskin menjadi kaya. Jadi setiap kali kita menerima uang yang harus kita bayar terlebih dulu adalah Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Sedekah, yes, ya. Betul. Kalau apa ke masjid gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Good. Bisa. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita membayar Tuhan, kita akan bayar diri kita sendiri. Yaitu pos-pos yang sifatnya produktif. Pos-pos yang nanti ketika kita keluarkan uang itu akan balik ke kantong kita bersama teman-temannya, yaitu buat sedekah, investasi dan tabungan. Tadi sedekah sudah bayar Tuhan, berarti investasi dan tabungan. Memang ini menarik Pak Edi. Iya. Karena kebanyakan ya, karena saya juga mengalami terus kadang kurang cukup bayar iki Iya. Oke, sebenarnya yang tepat itu bukan tidak cukup, tapi keburu habis. Cukup itu ada pada manajemen, bukan pada jumlah. Jadi ada orang yang jumlah penghasilannya kecil tapi manajemennya tepat, dia akan cukup. Ada yang penghasilannya besar selalu habis karena manajemennya amburadul. Betul. Ya, biar cukup untuk pos-pos yang produktif berarti tadi harus dibayar di muka. Misalnya UMK Semarang 3 jutaan, ya langsung mau investasi tabungan berapa, 100.000 langsung dipotong, berarti hidupnya itu dengan 2.900.000, bukan dengan 3 juta. Pasti nanti akan cukup. Makanya pernah kalau kita lihat ada ya, misalnya siasa nggak ikut jabatan, wah gajinya kecil, tapi bisa anaknya sekolah, betul, bisa beli rumah. Iya. Sementara yang seorang B ini penghasilan gede, tapi malah utangnya akeh. Oke. Menarik memang ini ya,
Jadi tadi manajemen ya? Iya, fungsinya manajemen ya? pengeluaran good. Iya. Jadi bayar diri kita dulu nomor 2, setelah tadi bayar Tuhan, baru sisanya bayar orang lain. Iya. Bayar orang lain itu berarti membayar semua tagihan, semua cicilan, ya kayak listrik, air, telepon. Itu bayar orang lain istilahnya Yes, ya? itu harus di belakang, bukan nggak dibayar tapi di Bayar belakang. sekolah anak-anak. Iya, gitu betul, ya. betul. Nah, itu yang kaitannya dengan mindset. Setiap Mindset. kali pengeluaran bayar Tuhan dulu, bayar diri kita dulu, baru bayar orang lain. Saya merinding nih bayar Tuhan dulu. Nyuap Tuhan gitu ya. Ya nyicil kapling nih. Bisa DP dulu juga bisa, nyicil dulu juga bisa. Iya, Ya. iya. Oh, Kemudian jadi. kemarin salah kaprahnya itu yang pertama itu kita sering menganggap bahwa income yang besar itu bisa membuat orang kaya. Yes. Lah, income kita kecil, UMK mana mungkin bisa kaya. Nah, ternyata itu salah kaprah. Yang benar itu bukan jumlah income yang besar, tapi penggunaan income yang besar tadi atau pengeluarannya tadi, produktif atau konsumtif. Kalau pengeluarannya itu konsumtif semua, itu berarti nanti berapapun gajinya, berapapun penghasilannya pasti Jajan. habis. Yes. Tapi sekecil apapun kalau dimasukkan ke pos produktif itu lambat laun akan kaya. Jadi Warren Buffett itu investor terkaya di dunia itu bukan karena canggihnya strategi dia bisa membuat kaya, tapi dia berinvestasi itu sejak remaja. Oh, Jerman. Yes, jadi uang itu ternyata butuh waktu untuk beranak pinak seperti bayi dalam kandungan. Butuh waktu 9 bulan 10 hari. Siap. Nggak bisa dibuai langsung jebrol anak, nggak bisa. Ndekem sik 9 bulan. Uang juga begitu, dia butuh waktu untuk beranak pinak. Iya, iya. Makanya ya tidak penting berapa jumlah yang Anda investasikan, tapi mulai sejak dini. Syukur sejak remaja, kalau bisa syukur anak-anak. Jadi dicoba uang sakunya anak dikumpulin dulu, jangan sampai dihabiskan, nanti invest ke usaha bapaknya. Nanti dikasih profit share. Itu dibiasakan pola-pola seperti itu. Ya, sehingga nanti ketika dia punya pendapatan sendiri sudah terbiasa untuk mengeluarkan uang ke pos-pos yang produktif, tinggal dibesarin lagi aja. Nah, itu salah kaprah yang pertama, bahwa income besar itu bisa membuat orang kaya. Ya kalau pengeluarannya itu produktif, kalau konsumtif tidak. Bahkan yang pengeluarannya kecil pun bisa menjadi kaya kalau pengeluarannya produktif. Itu kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian berikutnya adalah pengeluaran itu selalu menghabiskan uang. Tidak selalu. Pengeluaran selalu menghabiskan uang. Tidak selalu jawabannya. Tidak selalu. Yes, kalau pengeluaran itu dipakai untuk konsumsi dan gaya hidup, memang uangnya habis, nggak pernah balik. Kita beli baju ya uangnya nggak akan balik. Kita beli mobil nggak akan pernah balik. Ya, tetapi kalau uangnya dipakai untuk yang pengeluaran produktif, uangnya akan balik. Kita belikan deposito, uangnya akan balik dalam bentuk bunga. Kita belikan obligasi, uangnya akan balik dalam bentuk kupon plus pokoknya induknya. Saham, dividen, properti, pendapatan sewa. Jadi tidak semua pengeluaran itu menghabiskan uang kita. Itu salah kaprah. Banyak pengeluaran yang bisa memberikan uang kita, memberikan uang kepada kita. Itu yaitu pos-pos yang produktif. Itu salah kaprah yang kedua, kemarin sudah dibahas. Salah kaprah yang ketiga adalah bahwa boros pangkal kaya. Boros pangkal kaya. Itu kebenarannya. Kalau salah kaprahnya boros pangkal miskin. Ya. Jadi tidak semua tindakan pemborosan itu bisa menyebabkan kita miskin. Ada tindakan pemborosan yang menyebabkan kita kaya, yaitu kita terlalu boros atau melebihi pos anggaran ketika kita belanja pos-pos yang produktif. Jadi uangnya habis buat beli saham, uangnya habis buat beli obligasi, uangnya habis buat beli properti, dihabiskan aja di situ semua. Ya, nanti kan tinggal sedikit akhirnya uripnya prihatin. Jadi uripnya prihatin itu bukan karena nggak punya duit, karena duitnya itu sudah ndekem di rahim tadi, aset-aset tadi. Nanti pada waktunya dia akan beranak pinak. Gitu. Wah. Itu yang katanya salah kaprah Banyak pengeluaran. pengeluaran ya. Yes. Maksud saya ini nggak paham itu ya. Dan sekarang sudah paham, tobat gitu ya. Tobat, harus segera tobat nih setelah dengar pencerahan dari Pak Edi. Oke, lanjut Pak Edi. Nah, sekarang akan kita bahas ini Pak, tentang alokasi pengeluaran. Ya Pak ya. Jadi tadi alokasi pengeluaran itu tidak jauh-jauh amat kepada mindsetnya bahwa kita itu ketika pengeluaran harus bayar Tuhan dulu, kemudian bayar diri kita sendiri. Nah, alokasi pengeluaran itu masuk kepada tadi Pak, bayar Tuhan, bayar diri kita sendiri, kemudian bayar orang lain. Bayar Tuhan tadi bentuknya sedekah. Sedekah ya. Yes, oke. Sedekah ini menurut Pak Edi apa? Ada ketentuannya atau seikhlasnya kita? Oke, good. Sedekah derma itu silakan. Yang pertama itu ya Anda ngikuti ajaran agama Anda masing-masing. Ya, itu sudah ada rambu-rambunya, silakan Anda lakukan. Tapi nanti juga Anda bisa melakukan kreativitas ya. Sedekah
suka-suka saya S3. Nah, cuma kalau saya ini Pak Ganda, kalau saya analisa ini dalam pandangan saya ya. Jadi sedekah-sedekah yang disampaikan oleh para pemuka agama yaitu malah saya nilai sebagai sebuah investasi. Ya, Bisa gitu, yes. Misalnya begini, ya Anda silakan infakkan sekian, ya nanti dalam waktu sekian hari uang Anda menjadi berlipat sekian. Anda kasih saya Avanza, nanti dalam sekian tahun Anda menjadi punya Alphard. Nah, itu berarti investasi Pak. Iya. Karena Avanzanya tadi nanti mengeluarkan Alphard, kan begitu, ya. Tapi dibungkus dibahasakan dengan bahasa sedekah. Jadi dalam analisa saya, kalau kita ya mengeluarkan uang, mengharapkan uang itu berlipat, itu adalah investasi. Bukan sedekah. Bukan. Ya. Prinsip dari investasi adalah melipat gandakan uang. Iya. Bukan di fotokopi, bukan. Karena emang kemarin ada ya yang viral tuh ya. Iya, ada gitu. Ya, kalau Jadi sedekah intinya sedekah itu ya sesuai ajaran agama masing-masing ya Pak. iya, jadi kalau intinya sedekah itu ungkapan rasa syukur, bayar Tuhan tadi, ungkapan rasa syukur bahwa sudah diberikan rezeki oleh Tuhan. Lah Tuhan itu sudah maha kaya, nggak terima duit kita alirkan ke orang yang membutuhkan. Istilahnya kita diberkati juga harus bisa menjadi berkat ya Pak. Betul harus sudah menjadi berkat bagi sesama. Iya. Gitu. Nah, sehingga nanti yang namanya investasi tadi ya itu ya sudah sebagai ungkapan rasa syukur mengembalikan berkat tadi dengan menjadi berkat tadi ya tanpa mengharapkan balasan. Kembali, ya. Balasan itu tidak berupa harus materi loh Pak. Kadang ada yang pengen nanti bisnisnya lancar. Lagu ya Pak ya. Kasih Ibu, nah, kepada beta. iya. Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi, tak harap kembali. Nah, itu kalau disurvei orang yang paling kaya melebihi Bill Gates, Jeff Bezos itu ibu, karena memberi tak mengharap kembali. Wah, itu sudah ibu itu sudah kaya sekali. Ini saya sampai Ya. merinding ya Pak. Nah, Oke, itu tadi yang sedekah ya. Oke, jadi sedekah itu ya jangan mengharapkan balasan. Balasan, Walaupun itu tidak materi, misalkan pahala, jodoh dekat, usaha lancar, itu tetap mengharapkan balasan. Itu namanya investasi. Iya. Kalau sedekah itu sebagai ungkapan rasa syukur berarti kita memberi. Iya. Sebagai ungkapan rasa syukur. Itu berarti benar-benar namanya sedekah. Kalau masih ada mengharapkan balasan itu investasi. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Uang itu bermanfaat bagi orang lain kok. Cuma kita kategorikan sebagai investasi, tapi bajunya sedekah. Iya. Karena aturan mainnya nggak jelas. Kalau investasi kan jelas Pak aturan mainnya Pak. Kalau itu kan nggak ada aturan mainnya. Tapi ya tetap masuk kategorinya investasi. Oke, Pak Di. Nah, tadi katanya dengan sedekah ya. Sudah disinggung Pak Ganda, sedekah mengikuti aturan agama masing-masing. Ada yang 2,5% di Islam, kalau itu zakat, sedekah bebas. Kalau di Kristen itu 10% Pak, persepuluhan ya Pak ya. Persepuluhan gitu. Jadi yang itu kan minimal ya, kalau dilebihkan boleh ya. Boleh ya. Oke. Bisa juga kita sedekah suka-suka gue atau suka-suka saya ya, misalkan ya isi pom bensin gitu kan, isi pom bensin Anda isi, Anda sampaikan itu saya bayarin 3 ke belakang saya, itu juga bisa. Ya, ada itu ya. Saya pernah tukang cukur nih di Madura, saya bayarin itu setelah saya, tak bayar langsung gitu, ternyata itu orangnya dengar ngejar saya gitu. Itu bisa, silakan seperti itu. Mau cukur dong. Karo aloke lainnya gitu. Ya, atau misalnya ada makan, ada traktir orang yang nggak Anda kenal, itu juga boleh ya. Kemudian parkir juga dilebihkan, itu juga boleh. Suka-suka gitu kan. Kalau saya Pak, misalnya beli koran, jalan gitu kan, ada orang ngamen ya lebih gitu ya. 3.000 kasih lebih dari 3.000, 20 apa berapa. Oke, good. Bisa juga. Itu namanya suka-suka ya. Suka-suka. Pokoknya kita intinya memberi lah ya. Betul. Atau membuat orang lain senang ya. Betul. Dan itu kreatif. Kreatif dan produktif. Ya, atau kalau misalnya ada bakul pinggir jalan itu biasanya orang-orang merasa dihapusi, wah tulisannya mangga itu 5.000 sekilo gitu. Ternyata yang busuk-busuk kecil-kecil gitu kan. Ternyata yang bener 25, yang atas itu mangga yang bener gitu kan. Iya. Nah, bahasa iklan. Bahasa iklan. Dia di ini ngomong lho bahasa iklan. Rene tak moro kowe. Jebakan Batman itu ya. Nah, sekarang baru saja dibalik aja. Itu ternyata kan mangga yang benar itu yang gede-gede yang manis-manis 25 per kilo misalnya begitu. Anda tawar tuh yang 25. Kalau 50 bagaimana, Pak? Kaget sih ya. Nolak enggak pakai ada dibayar 50. Enggak bakal nolak. Itulah sedekah kreatif suka-suka saya.
Siap. ya, tawar yang lebih tinggi atau sengaja gitu kan. Misalnya ada apa? Cilok ya. Cilok itu kan harga 5.000. Sengaja kita bayar pakai 100.000. Ya itu. Pak, ciloknya satu berapa? 5.000. Ini Pak, nggak ada kembaliannya, ambil saja. Ya. Itu bisa sedekah seperti itu ya. Sengaja itu biar nggak ada kembaliannya. Kalau saya sering ada yang buat konten itu beli kayak cilok kita terus borong, suruh Iya. bagi-bagi ya Pak. Nah, itu juga bisa. Tapi bayarannya juga. Bisa. Atau model seperti ini ya. Jualan makanan atau apa saja, kulaane 5.000 ya, itu harga normal, nanti dijual kembali harga 3.000. Ya macam-macam lah pokoknya itu terserah dari sobat-sobat ya. Iya. Yang penting ininya satu memberi. Iya, oke. Jadi jangan yang namanya sedekah itu hanya untuk dibelanjakan untuk membangun rumah ibadah. Boleh Pak ya boleh, tapi jangan hanya untuk itu. Untuk membangun misalnya apa ya, kitab-kitab suci, untuk membeli kitab suci boleh Pak boleh, tapi jangan semata itu. Tapi bisa untuk kemanusiaan, untuk Benar. untuk memerangi kemiskinan, memerangi Betul, kebodohan. betul. Nah, itu silahkan dialokasikan ke situ. Ya. Karena yang alokasi ke tadi bangunan dan buku itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Nah, Ya. itu sedekah ya. Nah, kalau sedekah ilmu Pak. Oh ya bisa itu salah satunya, betul, sedekah ilmu. Mudah-mudahan ini kita dihitung juga sedekah ilmu Pak Iya. Ganda. Karena ini kalau dijual itu bisa 100 lebih ya Pak ya satu orang. Ya. Oke. Iya, oke. Lanjut. Itu- Tadi yang sedekah, terus investasi Pak. Ya oke, good. Sebelum masuk investasi ini masih ingat Pak ya. Jadi apa sih efeknya sedekah itu Oh, bagi iya, kekayaan iya, materi iya. kita? Ya, saya coba sampaikan secara akli ya, dalil akli akal nalar ya, Akal nalar. tidak ngutip dari kitab suci manapun ya. Jadi yang pertama, kalau kita memberi ya, di mana kita memberi itu di situ tidak diniatkan untuk memperoleh keuntungan, itu untuk menumbuhkan mentalitas berkelimpahan pada diri kita. Wah aku ki duwe loh, makanya aku ngasih. Wah aku bersyukur ya, lebih banyak duitku daripada Iya. dia. Itu mentalitas berkelimpahan. Nah, mentalitas berkelimpahan ini nanti akan menstimulasi otak kita lebih menjadi lebih kreatif. Karena ada rasa senang, rasa bahagia, rasa bermakna, rasa bermanfaat, sudah bisa ngasih orang. Nah, nanti itu membuat otak kita makin kreatif lah. Kalau otak kita makin kreatif itu ya masalah-masalah hidup kita, terutama kaitannya dengan pendapatan keuangan, bisa terselesaikan dengan baik, atau bisa memunculkan ide-ide luar biasa yang bisa nanti menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan tentunya nanti kita gembira, kita bahagia, kita happy, sikap kita itu lebih open terhadap banyak orang, sehingga banyak orang yang lebih senang bekerja sama dengan kita. Efeknya ke situ. Yang kedua, itu nanti dengan sedekah tadi itu terjadi pemerataan kesejahteraan Pak. Jadi orang-orang yang daya belinya itu rendah karena mendapat sedekah itu dia jadi punya daya beli. Ada dia membelanjakan uangnya tersebut, ekonomi muter. Nah kalau ekonomi muter, ekonomi sehat, otomatis yang memberi sedekah tadi itu usahanya juga semakin grow, semakin tumbuh. Jadi sudah jadi siklus ya. Yes gitu. Makanya pemerintah itu ya kalau punya anggaran itu jangan ditahan, langsung gelontorkan kepada masyarakat biar dia punya daya beli yang nggak punya daya beli gitu. Nanti ekonominya maju. Oke. Nah itu efek materi dari sedekah Pak Ganda. Masuk ke investasi. Mantap, ya. Yes. Oke, investasi sekarang Pak. Nah, kebanyakan orang itu ya menunggu punya modal dulu baru berinvestasi. Padahal tujuan investasi itu untuk apa? Untuk menggandakan uang, untuk memperbanyak uang, untuk membuat uang kita bekerja. Ya berarti nanti kalau nunggu ada modal ya berarti itu sokeh. Berarti investasi itu justru untuk membuat kita beruang, bukan nunggu uang kita baru berinvestasi. Masalahnya itu setiap investasi pasti nuntut modal Pak. Nah, cuma harus kita pahami itu ternyata kalau kita menginvestasikan uang itu adalah tangga ketiga. Ada dua tangga di bawahnya lagi yang bisa menjadikan pijakan yang kuat sehingga kita bisa sampai tangga ketiga. Tangga pertama adalah menginvestasikan apa? Pengembangan diri. Yes. Itu investasi layar ke atas itu. Pak. Betul, bukan jilbab, bukan anting-anting, bukan kalung. Ya, tapi buat nutrisi otak kita. Ya nutrisinya itu bukan ya karbohidrat, protein, lemak, vitamin itu enggak, tapi pengetahuan, ilmu, skill. Ya itu harus di-upgrade. Ya, kita harus bisa menyelesaikan persoalan hidup kita dan persoalan hidup orang lain. Ini ya. Banyak kan gini. Kon sinau ini aku bidang kuwi ya. Padahal kan harusnya
menurut saya kita harus belajar apapun yang dibikin. Karena suatu ketika pastinya kita ada masalah tinggal enak, aku pernah belajar itu toh. Ya kan, misalnya kita ini mungkin Pak Edi bukan orang hukum ya, tapi kan harus belajar hukum supaya suatu saat nanti ketika ada masalah wah aku harus duwe kae carane gitu. Good. Iya, betul sekali Pak Ganda. Jadi kalau belajar itu kita bagi dua Pak. Yang pertama adalah generalis. Generalis itu berarti kita harus tahu banyak hal tapi ke permukaan untuk jaga ini ben gak dikerjain orang. Ben gak ditipu orang. Hukum, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, kemudian yang satu adalah belajar menjadi spesialis. Itu bidang yang menjadi nafkah kita. Bidang yang kita tekuni. Itu kita spesialis, berarti mendalam. Kalau satu belajar melebar, ben gak diakali orang, yang satu mendalam. Iya. Jadi kalau di kedokteran itu dokter umum terus ada dokter spesialis. Yes. Iya. Wah, menarik nih Pak. Oke. Jadi satu, investasi yang pertama itu sebelum kita menginvestasikan uang kita, apalagi ini belum punya uang yang cukup, harus ke pengembangan diri terlebih dulu. Iya. Jadi misalnya teman-teman ini Pak Edi, misalnya kalau teman-teman sobat Inteli, teman-teman pebisnis, jadi harus sekolah apa dulu? Good, iya. Jadi wajib ya baca buku, syukur bisa 1 buku seminggu, kalau enggak 1 bulan. Jadi kalau tidak 1 tahun itu 52 buku, ya cukup 12 buku. Ikut seminar, ya minimalnya ya 1 bulan itu ya 1 kali. Kalau enggak bisa hadir tatap muka ya bisa webinar. Banyak sekarang ya webinar ya. Yes, oke. Webinar manajemen dulu banyak. Temanya macam-macam gitu ya. Ya, oke, temanya macam-macam Pak ya. Nah, jadi membaca buku sama mengikuti seminar atau webinar ini itu ibarat membangun properti itu pondasinya Pak. Artinya apa? Tidak kelihatan rupane. Kuat ya. Iya, itu harus kuat, ya. Betul. Tidak kelihatan rupanya seolah-olah tidak ada, tetapi di sini kekuatan utamanya. Kalau ininya kuat, mau didirikan berapa lantai pun itu bangunannya akan kokoh tidak roboh. Tapi kalau ininya lemah, bangunan 1 lantai pun akan roboh. Padahal cuma kena rob, belum banjir bandang. Belum gempa. Iya. Jadi pengembangan diri ini seperti pondasi, dia kekuatannya tapi nggak kelihatan Pak. Orang kalau beli buku ikut seminar itu nggak kelihatan, tapi kalau beli baju, bajunya keren, beli mobil, mobilnya keren. Iya, kayak Pak Edi bajunya baru nih. Oh, baru pakai maksudnya. Kalau belinya udah lama. Iya. Jadi tadi wajib yang namanya belajar itu tidak sebatas nanti Anda sudah S3 stop belajar, tapi tetap dengan cara tadi misalnya buku, misalkan seminar. Betul. Betul. Nah, coba Anda berani melawan arus. Kalau misalnya masyarakat kita itu karena memang minat baca masyarakat kita itu lemah. Ya berani, masih lemah sekali. Ya urutan keberapa kemarin Pak Jumala sampaikan 62 atau berapa? Jadi bisa ranking 2, ranking 1 dari bawah gitu ya. Nah, kalau masyarakat kita itu 100.000 itu tidak sayang untuk beli baju. Tidak sayang. Nongkrong ya Pak. Iya, atau beli kopi, minum kopi gitu. Tidak sayang, tapi sangat sayang untuk ikut webinar atau ikut buku. Kenapa? Karena beli buku sama beli webinar itu nggak ada nikmatnya. Dan ada yang terjebak gini Pak. Gimana? Ya, ini pengalaman aja, sharing aja ya. Ada yang terjebak gini, di Google, di YouTube kan banyak. Kita bisa belajar sendiri. Ya kalau saya sih betul, tapi itu bukan tepat saya. Karena apa? Karena kalau di Google memang ada, cuman kadang-kadang kan kita ini butuh apa ya? Seorang praktisi ya, praktisi untuk gimana kita bisa shortcut pengalaman dari trainer itu. Ya kan, bisa tanya, bisa diskusi, ya kan. Kalau di Google sama YouTube atau dan lain kan kita hanya bisa lihat sepintas gitu kan. Betul Pak. Gitu. Ditakonin takut besok. Gitu loh. Memang tapi ada yang belajar dari sana kalau memang benar-benar bisa ada gitu loh Pak. Betul Pak Ganda, itu dari sisi luarnya. Dari sisi luarnya itu antara yang berbayar sama yang gratis tadi bedanya sudah dijelaskan sama Pak Ganda. Ini dari sisi dalam. Dari sisi dalam itu dari sisi orangnya Pak. Orang yang beli webinar atau beli buku tadi. Jadi yang pertama, orang itu kalau mau berkorban mengeluarkan uang, dia baca buku untuk beli buku atau ikut seminar, dia tidak mau rugi Pak. Sehingga daya dorongnya itu kuat sekali untuk mempraktekkan. Sementara kalau gratisan, wah nggak usah dipraktekkan, nggak perlu, nggak apa-apa. Wong dapat gratis kok. Yes. Tidak ada bayar harganya. Betul. Nah, sama seperti seminar dan buku itu seperti mobil. Kita
Kita misalkan ada yang gratis, ada yang beli. Itu ketika sudah nongkrong di rumah kita, bisa nggak mobil tadi mengantarkan kita ke Jakarta misalnya dari Semarang? Jawabannya tidak bisa. Harus apa? Harus kita kendarai, harus kita supiri. Artinya apa? Jadi buku sama webinar yang sudah dibeli tadi atau gratis tadi itu tidak bisa membuat Anda sukses, tidak bisa membuat pendapatan Anda meningkat. Harus Anda praktekkan. Lah dorongan untuk mempraktekannya itu sangat kuat itu ketika membayar, karena nggak mau rugi. Tapi kalau gratis itu lemah motivasi untuk mempraktekannya. Oke. Nah, jadi segi internal Ya. dari orang yang membeli buku atau webinar tadi itu. Dan kembali ke awal tadi, yang namanya investasi ke leher ke atas itu pondasi itu kekuatannya tapi tidak terlihat. Mengapa orang itu lebih senang membelanjakan 100.000 ke buku atau ke kopi? Nikmat, langsung terasa, langsung terlihat. Buku webinar nggak ada nikmatnya. Dan ternyata nikmatnya itu di belakang. Ketika terjadi pertumbuhan bisnis Anda, ketika terjadi peningkatan pendapatan Anda, nikmatnya di belakang. Yes. Nah, jadi tadi salah satu poin penting itu kalau kita pengen menjadi kaya, itu kita harus berani menunda kesenangan. Nggak apa-apa saat ini nggak senang, nggak minum kopi, nggak beli pakaian baru. Tetapi nanti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya bisa traktir orang untuk beli baju, untuk minum kopi karena pendapatannya grow atau meningkat. Karena ini ya, karena apanya pengetahuannya juga meningkat, Yes. ya kan? Karena buku kan jendela dunia ya. Yes. Jadi orang-orang kaya dari buku itu satu ya. Jadi J.K. Rowling itu dia penulis Harry Potter. Dia kaya itu kenapa? Karena hak ciptanya dia itu tidak hanya di buku Pak, tapi dipakai di film, dipakai juga di aksesoris-aksesoris berbau Harry Potter, kaos, gantungan kunci dan sebagainya. Itu kekayaannya melebihi Ratu Inggris. Iya. Penulis buku. Ya, memang dari sekian orang-orang sukses yang pernah saya ketemu dan saya baca ya, semuanya pasti suka baca Pak ya. Iya, Bill Gates dan sebagainya. Kemudian Jeff Bezos, pemilik Amazon.com, itu katakanlah marketplace atau toko online terbesar di dunia itu. Itu awalnya itu ya jualan buku. Sekarang aja Amazon.com semuanya bisa dijual dari A sampai Z. Iya. A ke Z, Amazon itu kan semuanya bisa dijual. Itu apa? Jual buku awalnya. Kemudian Warren Buffett itu apa? Pembaca buku. Jadi baik yang nulis, yang membaca maupun yang menjual itu kaya raya dari Siap. buku. Oke. Karena mempraktekkan tadi itu investasi leher ke atas ke pengembangan diri. Pengembangan diri. Yes. Habis nonton ini langsung borong buku ini Pak. Jadi Pak Edi ada 16 buku ya. Jadi bisa pesan lewat Cakendel. Iya loh, kok Pak Edi jadi jualan buku? Ya jualan sesuatu yang bermanfaat dan bisa merevolusi hidup Anda kan, tidak masalah daripada jualan yang nggak bermanfaat. Wong jualan narkoba aja dapat penghasilan. Kita jualan yang bermanfaat. Ya. Itu tangga pertama Pak ya, tangga investasi pertama wajib melakukan pengembangan diri ya agar kita nanti tidak jadi sasaran empuk investasi bodong. Ya, oke. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan relasi Pak. Networking ya. Yes. Wah ini penting ini. Yes. Jadi tanpa networking kita akan menjadi not working. Oh iya jelas. Not working ya. Iya. Alias tengok-tengok. Iya. Jadi tanpa learning kita tidak akan long earn. Ya, jadi tanpa learn pembelajaran kita tidak akan memperoleh upah jangka panjang. Iya. Nah, jadi tadi yang kedua, tangga investasi yang kedua adalah networking. Iya. Jadi kecenderungan kalau burung itu dia akan ngumpul pada burung yang sejenis burung emprit, dia akan ngumpul sama burung emprit, burung raja wali dia akan ngumpul sama burung raja wali, burung elang sama burung elang. Nah, manusia juga begitu, Pak. Rata-rata manusia itu kalau ngopi yo senengnya sama orang yang senasib. Tukang beca karo ngopi karo tukang beca, tukang ojek ngopi karo tukang ojek, kan itu Pak. Iya, Nah, sekelompok ya. Ya sekelompok, itu yang senasib gitu. Iya. Nah, mulai sekarang kalau kita pengen berinvestasi ke pengembangan relasi, kita harus beranikan diri ya ngumpul dengan orang yang levelnya di atas kita, Pak. Iya. Pendapatannya di atas kita, pengaruhnya di atas kita, pendidikannya di atas kita. Kita Jabatannya, yes, oke. Karena memang menarik kita ya. Yes, Pak, ya, betul. itu ya. Kita miskin sendiri di situ tidak apa-apa. Gabung Iya, aja. Iya, benar. Dan kadang kelemahannya ini ketika kita itu dalam kondisi ekonomi yang masih di bawah, itu orang yang pendapatannya di atas kita, ya dia berbagi pengalaman gini, kita sudah menghakimi, ya pantas saja dia bisa, dia kan begini. Itu yang membuat kita nggak bisa naik level pendapatan karena kita sudah menghakimi orang lain. Ini saya alami soalnya. Saya alami. Jadi ketika ngumpul sama yang
jenis gitu kan. Iya. Kayaknya Senasib. terus ngomong ya wis lah kena kayak koncone gitu. Iya, Tapi beda loh ketika dia sampaikan Pak Edi itu kita kumpul di level yang di atas kita. Kalau ada masalah kita curhat nanti ya. Oh tenang, saya punya solusi. buat Ada kamu. dapat solusi ya. Nah, ini kamu lakukan ini coba. Iya. Nah, gitu. Betul. Dan kita pun akhirnya oh iya ya. Iya. Nah gitu loh, itu keuntungannya ya. Iya. Kita punya networking Iya. satu level, minimal satu level lah ya di atas kita. Ya. Iya. Kalau Oke. bisa 3 level lebih bagus. Good. Ya oke. Jadi pengembangan relasi itu untuk naik level, Pak. Naik level. Naik level. Ya. Ini bukan artinya merendahkannya ya, tapi ini sisi positif yang harus Iya. diambil kita ya, Pak Edi ya. Iya. Jadi kayak Donald Trump itu sendiri kalau kita ngajak makan siang, Iya. ya dia nggak mau bayari Rp1 pun. Kemarin lewat media sosialnya itu siapa itu ya, pemilik Trans Hairul Tanjung, ya itu ngajak makan siang berapa orang itu disyarati harus pakai aplikasi apa, harus download aplikasi Alobank sama beli bukunya yang Hairul Tanjung. Nah kadang kalau pikiran miskin kita itu berpikir wong sugih kok pelit. Itu Pak, Donald Trump, Hairul Tanjung itu sudah jelas orang kaya masuk daftar Forbes. Wong sugih kok minteri ngakali wong bodoh. Nah, kita kayanya kapan? Kalau kita melihat orang-orang kaya bersikap seperti itu, kemudian kita hakimi dari sisi kita, Yeah. dari cara pandang kita, gitu. Nah, ternyata apa? Kenapa Donald Trump itu nggak mau bayari Rp1 pun, ya makan siangnya dia? Kenapa? Apa yang saya ucapkan, ilmu yang saya keluarkan jauh lebih mahal daripada harga makan siang yang kamu traktir ke saya. Iya. Murah sekali berarti. Murah sekali. Kita traktir Donald Trump itu murah sekali. Kita bisa makan siang dengan Hairul Tanjung itu murah sekali, walaupun harus ada persyaratannya. Nah, ketika kita sudah berpikir seperti itu, kita berarti sudah mulai naik level, Pak. Iya. Manfaatkan kesempatan seperti itu. Bahkan kalau perlu itu, Ada saya mau, Pak. udah lewat programnya, udah lewat programnya. Kabar-kabari ya. Dulu waktu peluncuran Alobank itu, ya itu muncul seperti itu, ya. Simpul info Pak ya kalau siap makanya. kan dengan Pak Jokowi. Iya. Nah, kita harus Gue di rumah ke tenan ya. itu investasi pengembangan relasi. Kita keluarkan uang. Ya kalau pikiran miskin kita traktir orang kaya. Wah, ini orang kayanya nggak bener ini. Oke, jajake. Iya, sama seperti kadang begini Pak. Ada orang yang perusahaannya itu sudah puluhan, penghasilannya sudah gede. Dia itu bikin seminar, harganya sampai puluhan juta. Pikiran miskin kita mengatakan, wah jari ini wis oke, kok si dodolan seminar, si dodolan buku, mbok disumbangke duitnya mbok apa. Nah itu pikiran miskin kita tuh sering ngomong gitu Pak. Ya kita kayaknya kapan? Ono sing ngomong dodol udah. Nah, dodol obop, apa? Ya toh? Iya. Lo juga dodolan buku, dodolan seminar gitu. Nah, kalau kita pengen naik level pendapatannya, kita harus berani melakukan investasi di relasi tadi. Ikuti seminarnya. Gitu. Oke. Investasi pengembangan diri. Pengembangan relasi. pengembangan Ya. relasi. Ada lagi Pak Di? Nah, ini yang sering disebut investasi, pengembangan materi, Pak. Nah, pengembangan materi ini beli apa Pak misalnya? Ya, jadi uang kita itu biar berkembang itu bagaimana? Bagian mana ya? Yes, betul. Ya, jadi uang itu kalau didiamkan saja, walaupun jumlahnya sama, Pak, misalnya ditabung gitu kan, walaupun jumlahnya sama, itu daya belinya akan berkurang karena harga naik yang disebut dengan inflasi tadi. Apalagi nanti kalau misalnya kebutuhan kita meningkat, sehingga uang itu harus dibelanjakan ke produk investasi atau ke aset yang nilainya naik dan bisa memberikan pendapatan. Ini selera Pak, kalau mau dibelanjakan apa itu ini selera. Ada yang suka yang real, belanjakan aja properti. Kalau yang real karena kelihatan wujudnya gede ngono itu Pak. Jadi kan yang punya udah punya Modal gede. Yang belum modal. Oh, belum punya modal, oke. Ya, oke, good. Jadi kalau belum punya modal atau modal kecil itu larinya harus ke ini dulu Pak, harus ke pengembangan diri, pengembangan relasi. Nah, kemudian iya. Kemudian kalau beli aset-asetnya aset, itu apa Pak? ya oke. Jadi misalnya yang pertama kita mulai dari paper aset ya Pak, aset kertas. Kalau deposito itu mungkin sekitar 5 jutaan baru bisa buka ya, atau mungkin sekarang karena persaingan ketat bisa 1 juta. Wah ternyata nggak cukup. Itu ada juga reksadana itu yang di aplikasi online itu mulai dari 100.000. Itu banyak sekarang Pak ya? Banyak. Tapi itu nggak aman nggak Pak? Kalau reksadana masih tingkat resikonya moderat Pak. Nah kalau yang di aplikasi itu saya kurang paham.
Kalau saya selama ini belum pernah. Kalau Tapi saya Pak Edi sudah jalani. yang saya sudah jalan itu saya reksadana obligasi ada, saya beli melalui bank. Oh. Itu aman. Jadi kita datang ke suatu bank, Betul? terus tanya ya. Betul. Saya mau ini investasi, terus disarankan Betul. ke diarahkan, Jadi ya. bank itu bisa menjadi agen ya, agen penjual reksadana sama obligasi. Tapi biasanya bank ini Pak ya, bank ini menawarkan hanya kepada nasabah prioritas Pak. Oh, Yang gitu. saldonya 500.000 500 juta ke atas. Bukan ada depositnya satu orang. Saya mau tawari ya. Tapi gini ya, walaupun bukan nasabah prioritas Iya, ya, iya. kita datang ke bank, tanya Tanya. saja, minta layanan prioritas. Tanya, Nanti kasih tahu, ya. nanti dikasih kapan penawaran dari obligasi sama reksadananya. Iya, iya. Itu nanti. Kemarin tuh obligasi sama reksadana mulai dari 1 juta. Oh, Itu udah gitu. bisa. Udah bisa, ya? Kemarin yang saya beli adalah obligasi pemerintah, Pak. Jadi negara itu menerbitkan surat utang negara gitu ya. Itu temponya itu kemarin 4 tahun. Ya, nanti silakan beli surat utang tadi, nanti per 3 bulan itu dibayar, Pak, kuponnya. Jadi sebenarnya hitungannya itu per bulan, tapi pembayaran per 3 bulan. Itu kuponnya kalau tidak salah sekitar 6%. Kalau deposito sekarang 5%. Nah, itu lumayan lebih tinggi. Iya. Kalau reksadana itu nanti kita iuran Pak, investor yang kecil-kecil tadi dikumpulkan oleh manajer investasi, nanti diinvestasikan. Kok bagi hasil. Good. Ya. Itu timbal baliknya juga sama sekitar 6-7% di atas deposito. Lumayan lah ya. Nah, jadi Pada meneng dari tabungan. betul, itu tadi beranak pinak. Dan itu juga bermanfaat Pak, duit kita. Kadang kurang ya. Heeh. Potong admin terus. Jadi duitnya misalkan habis tuh hati kalau saldonya kecil. Jadi duit kita di samping beranak pinak kan juga bermanfaat. Misalnya belikan nanti obligasi ori ya, obligasi pemerintah itu bisa membantu pemerintah untuk membangun, atau di obligasi swasta membangun perusahaan itu agar bisa grow. Di samping tadi bisa beranak pinak. Bisa ya. Yes. Pengembangan diri, working, sama beli aset apa? Obligasi ya. Ya, Reksadana itu ya. yang namanya paper aset Pak. Paper aset. Yang real misalnya tadi bisa properti atau bisa emas. Bisa emas ya. Tapi emas itu jangan perhiasan Pak. Kalau perhiasan itu nanti dijual kembali itu harganya turun. Oh iya, no, kuis soalnya Ada dia pembuatan. Nah, kecuali batangan ya berarti ya. Batangan. Kecuali dia jual beli emas ya silakan. Kan ini buat didiamkan saja. Ya beli emas batangan ya. Iya, didiamkan aja. Kalau tadi properti misalnya belum bisa ya nanti Mbah Narto biasanya ada caranya itu. Ya apa kontengan sih gitu nanti, atau apa silakan diakali gitu kan. Atau Anda modalin bisnisnya orang lain, nanti kan dapat profit share, atau kemitraan dengan orang yang sudah punya bisnis, Anda nanti bisa dapat profit share. Iya. Itu yang namanya real. Kemudian ada lagi yang namanya aset intelektual Pak, namanya hak atas kekayaan intelektual. Bikin buku dapat royalti. Selama bukunya dicetak dan terjual dapat royalti. Kaki ya. Yes. Kemudian bikin lagu. Nah, jadi lagunya Rhoma Irama itu lagu tahun berapapun sekarang masih dinyanyikan, masih dapat royalti. Apa ndak enak itu ya? Bikinnya sudah lama, udah puluhan tahun yang lalu, 30 apa 40 tahun yang lalu. Itu udah kayak waktu siapa? Musisi legend Indonesia tuh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ya. Dia bilang gini, saya waktu di penjara pun masih dapat uang. Iya. Luar biasa ya. Iya, hebat ya, layak tidur dapat uang, dia di penjara dapat uang gitu ya. Mbah Surip aja itu kalau dapat royalti itu ini loh Pasti ya. banyak sekali. Waktu itu kan lagunya itu sampai masuk Rolling Stone. Waktunya zamannya Mbah Surip itu kan masih banyak operator yang ada Rolling Stone-nya, kalau nada panggil nada dering itu kan lagunya Mbah Surip, itu juga dapat royalti walaupun mungkin cuma 10 perak tapi dikali berapa pengguna. Nah, Oke, terus apa lagi Pak Edi? itu tadi haki dulu ya, tadi haki ya. Kaki apa? Itu bisa tadi hak cipta, atau Anda bisa menciptakan sebuah temuan, sebuah teknologi. Ya, teknologi yang bisa membuat apa, misalnya air sungai yang kotor bisa langsung diminum, bahkan mengandung apa gitu, atau udara dibersihkan bisa. Ya, penelitian. Penelitian Anda apa? punya teknologi, punya alatnya, dipatenkan. Nanti siapapun yang memakai alat itu akan ada uang yang mengalir ke Anda. Wah, mantap. Itu paten. Kemudian merek juga. Anda kalau misalnya punya produk, punya metode, punya cara apa, sudah dimerekkan. Nah, itu merek itu dipakai orang lain, Anda tetap berhak. Nah, itu juga investasi, Pak. Bisa dibuat dari sekarang, tapi nanti setelah
Jadi dapat royalti terus. Iya. Kemudian kalau di kampung itu ada yang namanya bioaset Pak. Jadi punya sawah ditanemin gitu kan, bisa panen nanti bagi hasil sama yang ternak karang. ya. Betul, ada ternak dibesarin, beranak-pinakan, ada kebun dan sebagainya. Itu masuk bioaset. Oke. Termasuk seni juga ada investasinya Pak. Jadi kalau kita punya lukisan, kita punya patung dari pelukis dan pemahat yang sudah terkenal, itu makin tua usianya akan makin mahal Pak. Kayak antik ya. Yes. Wah, menarik ya, Sobat Kendel, kita bicara tentang investasi ya. Ada 4 tadi ya. Iya. Ya, kurang lebih ada 4. Yang saya catat tadi ada pengembangan diri ya, investasi lari ke atas, networking, lalu 3 paper asset, ya kan, 4 haki ya. Iya. Haki itu ada merek, paten dan sebagainya gitu. Iya. Pak Edi, wah Iya. ini menarik karena tapi sayang waktunya Nggak terasa ya. Nggak terasa, tapi mencerahkan sekali ya Iya. buat saya, dan semoga teman-teman juga tercerahkan dengan obrolan Pak Edi Susanto kali ini dengan pembahasan kantong pengeluaran. Jadi investasi dan nanti kalau teman-teman juga mau beli buku bisa ada Becoming a Young Rich Man ya. Yes. Ini dibahas lengkap di sini. Murah, cuman berapa Pak Edi? Kalau 50.000 tanpa ya? webinar 50 Nah, ya. 50.000. Tapi kalau dengan webinar 128.000 Iya. ya. Jelas webinar ngono sertifikatnya barang. Yes, oke, good. Ya. Baik Pak Edi, terima kasih ya. Sama-sama Obrolan Pak kita. Ganda Anje. Silakan sebelum berpisah katakan tips singkat untuk sobat Kendel Iya. tentang investasi. Oke, good. Ya. Jadi tadi sebenarnya ada satu pos lagi yang belum dibahas, ini tak bahas singkat sebagai penutup, yaitu iya, tabungan. Ya. Jadi tabungan yang kita pahami selama ini hanya semacam instrumen saja menabung di bank. Padahal yang namanya tabungan itu adalah masalah mentalitas, Pak. Jadi yang namanya tabungan itu mentalitas bahwa hidup itu tidak hanya untuk hari ini. Iya. Jadi hidup itu masih ada hari esok dan hari esoknya lagi. Bahkan kalau kita beragama itu sangat visioner bahwa hidup hari ini merupakan jembatan menuju kepada hidup akhirat yang kekal. Sehingga kalau mentalitasnya, pola pikirnya bahwa hidup ini hanya untuk hari ini, dapat berapapun langsung dihabiskan. Nggak punya mentalitas seorang penabung. Mentalitas seorang penabung adalah hidup tidak hanya untuk hari ini, tapi ada besok dan sebagainya. Sehingga berapapun yang didapat hari ini tidak akan dihabiskan, tapi disisakan kemudian diinvestasikan. Betul ya. Jadi mulai sekarang ini yuk kita pahami bahwa kita manusia itu berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu memang hidup hari ini, rezekinya itu memang sudah dijamin. Terutama tumbuhan gak usah nyari, udah dapat sendiri. Tapi kalau manusia, rezekinya itu diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk diupayakan ya. Yes, jadi mentalitas menabung bahwa hidup itu tidak hanya untuk hari ini, kita harus menyisakan untuk masa depan kita. Itu Pak Kanda. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Edi. Sama-sama, dan Pak Sobat Kanda. Kendel, jangan lupa di like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman di luar sana juga mulai tercerahkan mengenai tentang pemahaman soal investasi ini. Bagi Sobat Kendel yang belum subscribe ya Cak Kendel Podcast, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Tereng! Iwa hiu daging Kendel. See you Cak Kendel.